saya Giska Dinda Sukma NIM 29. Nama saya Elsa Nia Rimli, NIM 02. Saya Maula Dwi Nastrilia, NIM 35. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada definisi bisnis digital. Bisnis digital adalah model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan operasi, menjual produk atau layanan dan berinteraksi dengan pelanggan. Ini mencakup berbagai kegiatan. Layanan bebas, internet, dan menggunakan media sosial untuk promosi. Digital bisnis atau bisnis digital merupakan bisnis tercanggih pada saat ini yang diperkirakan terus berkembang setiap tahun dan semakin lama akan semakin meningkat tajam. Menurut Harrison dan Pugiadi, bisnis digital adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis untuk memanfaatkan efisiensi, inovasi, dan interaksi dengan pelanggan. Menurut Dillion dan Kaur, bisnis digital adalah sebagai model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi operasi, interaksi, dan transaksi di seluruh ekosistem bisnis. Menurut Obdin, bisnis digital didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses bisnis interaksi dengan pelanggan dan menciptakan nilai dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada tujuan bisnis digital. Dibagi menjadi yang pertama, menjangkau pelanggan secara global. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, memantau performa bisnis secara real time. Yang keempat, meningkatkan brand awareness. Yang kelima, meningkatkan penjualan. Yang keenam, mengelola data dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, menciptakan kesan positif. Selanjutnya yakni kelebihan bisnis digital. Berikut kelebihan bisnis digital bagi pelaku usaha atau perusahaan, di antaranya yakni yang pertama, jangkauan pasar luas. Kelebihan ini muncul karena pangsa pasar bisnis digital teramat sangat luas dan menjalar ke berbagai kalangan masyarakat. Ini dikarenakan bisnis ini sangat fleksibel untuk dijalankan di mana saja dan dengan waktu yang tidak terbatas. Selain itu, bisnis digital juga dapat digunakan untuk jangka panjang. Yang kedua, mudah dan efektif. Konsep bisnis digital ini menjadi jauh lebih mudah dan praktis. Metode transaksinya terbilang sangat mudah dan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Dengan kata lain, bahwa bisnis ini dapat membawa untung baik untuk pengguna maupun pelaku usaha tersebut. Yang ketiga, dapat dilakukan di mana saja. Sifat kemudahan yang ditawarkan oleh akses media digital ini sangat membantu ketika di tengah padatnya aktivitas setiap diberi ruang untuk produktif di saat waktu bersamaan dengan sedang menjalankan bisnis. Menjangkau pasar di tingkat internasional menjadi salah satu manfaat yang akan didapatkan. Alasannya karena dengan teknologi internet, semua orang dapat membuka bisnis untuk menjangkau pasar luar negeri tanpa harus ke sana. Yang keempat, biaya promosi terjangkau. Biaya promosi yang cukup mahal dari sebuah media promosi sampai saat ini masih menjadi masalah para pengusaha, apalagi bagi para pengusaha baru yang akan merintis perusahaannya dari awal. Ini kerap terjadi karena terkadang sebuah media promosi yang memang memiliki jangkauan luas dapat mematok biaya hingga puluhan juta hanya untuk sekali iklan saja. Selanjutnya yakni kelemahan bisnis digital. Kelemahan bisnis digital bagi pelaku usaha atau perusahaan diantaranya yang pertama perlunya pengalaman. Pengalaman dan pelatihan yang banyak dalam pengembangan bisnis melalui aplikasi seperti Google, Facebook, Instagram maupun YouTube mau tidak mau harus dipahami sebab zaman sekarang media pemasaran dilakukan sedemikian rupa supaya menarik pelanggan. Atas dasar tersebut diperlukan keterampilan dan pengalaman guna menunjang kegiatan dalam berpromosi.
Yang kedua, membutuhkan passion. Passion ialah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai motivasi, keinginan, dan antusiasme. Ketika passion tidak sesuai dengan keinginan, maka bisnis digital pun tidak akan berjalan dengan efektif dan secara berkala. Selanjutnya yakni manajemen strategi dalam bisnis digital. Manajemen strategi dalam bisnis digital dapat diartikan sebagai serangkaian kreativitas para pelaku usaha dalam melakukan kajian lingkungan eksternal dan penjabaran formulasi strategi, pelaksanaan dan rencana yang dirancang untuk pencapaian target perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan koreksi dalam merumuskan strategi mendatang. Secara umum, manajemen strategi terdiri atas beberapa tahapan, di antaranya yang pertama perumusan strategi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pelaku bisnis dalam perumusan strategi yang meliputi analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing baik dari internal maupun eksternal, baik dari lingkungan mikro maupun lingkungan makro. Yang kedua, pelaksanaan strategi. Pada pelaksanaan strategi bisnis, pelaku usaha harus mengeksekusi apa yang telah tertulis dalam tahapan perumusan strategi. Pelaku usaha tidak boleh hanya puas setelah melaksanakan rencana strategi dan kemudian meninggalkan begitu saja. Yang ketiga, evaluasi strategi. Evaluasi merupakan tahap paling akhir dalam pengimplementasian strategi bisnis. Pada tahap inilah dilakukan tinjauan terhadap kegiatan dalam strategi yang dilakukan. Misalnya, apakah kendala yang dihadapi atau apakah sasaran sudah tercapai atau justru sebaliknya. Tahapan evaluasi sangat penting mengingat kaitannya dalam perbaikan terhadap kualitas kerja yang terukur dan tepat sasaran. Dalam konteks bisnis, strategi bisnis dikembangkan melalui penggunaan teknologi informasi. Dengan kata lain, bisnis digital ialah kegiatan bisnis dengan memanfaatkan media digital. Dengan demikian, strategi memenangkan pasar juga dibutuhkan dalam bisnis digital. Selanjutnya yaitu implementasi bisnis digital. Implementasi digital marketing dalam mengembangkan strategi bisnis melibatkan serangkaian langkah dan taktik yang dirancang untuk memanfaatkan platform digital guna tujuan bisnis. Dengan merancang dan menjalankan strategi bisnis yang efektif, organisasi dapat meningkatkan visitabilitas, keterlibatan pelanggan, dan hasil bisnis secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa langkah kunci dalam implementasi digital marketing yang efektif. Yang pertama, penetapan tujuan bisnis. Tentukan dengan jelas tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui digital marketing, seperti peningkatan penjualan, kesadaran merek, ataupun keterlibatan pelanggan. Yang kedua, pemahaman target audience. Identifikasi dan pahami karakteristik target audience, menentukan siapa mereka, apa yang mereka cari, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan platform digital. Yang ketiga, pemilihan platform digital. Pilih platform digital yang sesuai dengan karakteristik target audience. Ini dapat mencakup media sosial, mesin pencari, email, situs web, dan platform lainnya. Yang keempat, pengoptimalan situs web. Pastikan situs web perusahaan dioptimalkan untuk mesin pencarian SEO dan responsif terhadap perangkat seluler. Hal ini membantu meningkatkan visitabilitas dan pengalaman pengguna. Yang kelima, strategi SEO dan SEM. Rancang strategi SEO untuk meningkatkan peringkat di hasil pencarian organik. Gunakan kampanye SEM untuk meningkatkan visitabilitas melalui iklan berbayar. Yang keenam, konten berkualitas. Hasilkan konten berkualitas tinggi dan relevan untuk target audience. Konten dapat berupa artikel blog, video, infografis, atau konten interaktif lainnya. Yang ketujuh, media sosial marketing. Rancang strategi media sosial yang mencakup platform yang paling relevan dengan audiens. Jadwalkan dan bagikan konten secara teratur untuk membangun keterlibatan dan interaksi.
Yang kedelapan, email marketing. Gunakan email marketing untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Kembangkan kampanye yang personal dan relevan untuk meningkatkan retensi dan konversi. Yang kesembilan, analisis dan pengukuran kinerja. Implementasikan alat analisis web untuk melacak kinerja kampanye. Evaluasi metrik kinerja kunci seperti tingkat konversi, click-through rate, atau CTR, dan retensi pelanggan. Yang ke-10, pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM. Manfaatkan sistem CRM untuk mengelola dan menganalisis data pelanggan. Ini membantu dalam personalisasi kampanye dan memahami kebutuhan pelanggan. Yang ke-11, penggunaan teknologi automasi. Adopsi teknologi dan alat otomasi untuk meningkatkan efisiensi kampanye. Hal ini dapat mencakup otomatisasi email, manajemen media sosial, dan analisis data otomatis. Yang ke-12, pemantauan dan penyesuaian terus-menerus. Terus pantau kinerja kampanye dan respon audiens. Lakukan penyesuaian dan optimalkan strategi berdasarkan analisis data dan perubahan tren. Yang ke-13, keamanan privasi data. Prioritaskan keamanan informasi dan privasi data pelanggan. Pastikan bahwa implementasi digital marketing mematuhi standar keamanan dan regulasi privasi. Yang ke-14, pelatihan dan pengembangan tim. Pastikan tim yang terlibat memiliki pemahaman yang kuat mengenai konsep digital marketing dan terus-menerus mengikuti perkembangan tren dan teknologi terkini. Selanjutnya yang terakhir, eksperimen dan inovasi. Bersedia untuk bereksperimen dengan strategi baru dan teknologi inovatif, beradaptasi dengan perubahan tren dan selalu mencari cara untuk meningkatkan efektivitas kampanye. Are you down for this? Nah. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie.